bijinya tukang supir taksi nih. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Armada Workshop. Kali ini ada satu mobil yang menarik banget buat kita review, karena mobil ini kita bangun cukup lama waktu itu. Dari kondisi yang tadinya kurang oke, yang tadinya bener-bener taksi beneran, sekarang kita sulap jadi crown taksi nih. Nah, apa aja yang berubah di mobil ini? Pertama, warnanya. Warnanya ini kita ngikutin konsep dari Green Cab. Jadi Green Cab itu company taksi di Jepang yang kita pilih. Kenapa? Karena menurut kita ini warna paling gemes sih. Jadi mobil ini datang kondisi waktu itu warna hitam. Mungkin kalian tahu ya, ini X taksi, ini bekas taksi apa. Umurnya ketahuan sih kalau tahu. Nah, habis itu dibeli sama owner barunya, dimasukin ke kita. Niatnya mau di rebuild aja, mau direstorasi, mau dibikin semulus mungkin lagi kondisi standar. Tapi menurut kita kayaknya bisa lucu nih kalau mobil ini dibikin taksi lagi, cuma taksinya yang bukan di Indonesia, yaitu yang di Jepang. Nah, akhirnya kita konsepin kayak gini dan ownernya setuju. Akhirnya kita ganti warnanya jadi kayak Tiffany blue gini. Terus abis itu dengan livery yang tepat juga. Jadi kita cari referensi sebanyak mungkin tentang si Green Cab Company ini dari Tokyo. Terus kita bikin semirip mungkin berdasarkan dari yang kita lihat di internet, mulai dari tulisannya, liverynya, warnanya, sampai ke dual tone-nya kita bikin semirip mungkin semuanya. Gitu. Mungkin kita bakal masukin fotonya dulu nih, pas baru masuk fotonya kayak gini nih. Nah, tuh fotonya kayak gitu. Ya kondisi taksi pada umumnya sih, waktu itu pas masuk kilometernya hampir 400.000, sekitar 390 ribuan gitu. Sekarang mobilnya udah 400.000 kilometer, tapi kondisinya kayak gini karena udah kita rebuild. Pertama yang mau gue bahas adalah liverynya. Nah, kenapa liverynya spesial nih? Jadi livery ini kita cari dari internet, semirip mungkin warnanya, terus pattern si checkered flagnya ini, terus kita aplikasikan ke mobil ini. Yang lucu adalah ownernya lumayan totalitas untuk percaya sama kita. Jadi ini mobil warnanya kita cat, terus kita stikerin, baru kita pernis. Jadi kalau digini-gini ini, nah ini nggak bisa dikletek nih, gitu. Stikernya di bawah pernis. Nah, abis itu atapnya ini kan dual tone ya. Nah, atapnya ini bukan hitam. Gue nggak tahu sih kalau di video kelihatannya kayak gimana. Cuma ini atapnya itu hijau tua banget, dan ini cukup akurat lah sama warna aslinya berdasarkan yang kita lihat di internet gitu. Terus di samping ada tulisan-tulisan yang jujur gue nggak ngerti ini apa, tapi lagi-lagi kita lihat di internet dia tulisannya kayak gini nih. Ini mungkin tulisan company-nya kali ya, sampai ke sini juga gitu. Nah, ini semua sama kayak si checkered flag-nya, ini semua kita tanam di bawah pernis. Jadi kita tempel stiker dulu, baru kita pernis di atasnya. Selain supaya dia nggak ngeletek, supaya stikernya nggak nguning juga, karena kan ada yang warna putihnya gitu. Nah, di bagian atas yang menarik adalah ini yang latest edition-nya banget nih. Ini ada lampu sen. Jadi konsepnya kalau menurut gua smart banget ada lampu sen di sini, karena yang namanya taksi kan pasti suka berhenti di pinggir jalan, berhentinya unpredictable juga. Jadi ketika kita di samping mobilnya, kita ngeliatin sennya kan nggak kelihatan ya. Mau kita berdiri di belakang sini juga sennya nggak terlalu kelihatan nih. Nah, kalau sennya se-eye level sama kita nih, ini bakal kelihatan banget. Dan menurut gue, kayak taksi sini juga harus pakai standar kayak gini sih, sennya di atap. Menurut gue lucu banget. Nah, yang di tengah itu brand taksinya. Jadi merek taksinya akan ada di tengah sana yang putih. Terus sekarang masih belum kita stikerin karena kita belum bikin si tulisan ininya lagi untuk ditempel di atas sana. Tapi itu bisa nyalanya lampunya warna hijau. Jadi mungkin kalau aslinya di sana dia itu stikernya tulisannya warna hitam aja gitu, di cutting stiker terus ditempel. Nah, di sebelahnya itu ada something itu gue juga jujur nggak tahu artinya apa. Tapi lagi-lagi di sana semuanya kayak gitu. Nah, terus yang paling ujung di sana ada sennya lagi, gitu. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini akurat banget nih sama apa yang ada di Jepang beneran. Jadi pas gue ke Jepang pun gue pakai ini yang Pasmo ini. Jadi Pasmo ini nih salah satu, kalau di sini kayak imaninya lah, kayak flashnya kayak imaninya, ini uang elektroniknya mereka untuk dipakai di kereta, buat pakai dimanapun, bisa pakai buat belanja juga. Nah, ini Pasmo ini gue sebenarnya masih punya, cuma gue nggak bawa kartunya. Kalau bawa lucu juga sih. Nah, ini bisa payment pakai Pasmo, bisa pakai Suica, jadi ini benar-benar kayak imani sama flash lah. Terus habis itu di sini banyak stiker-stiker khas yang kayak welcome abroad gitu-gitu. Terus bisa Apple Pay juga. Terus di sini
ada Japanese taxi apalah, terus ada ion plasma cluster ini buat AC-nya gitu-gitu. Ini juga stikernya mostly kita beli dari Jepang, bahkan semuanya dari Jepang sih. Jadi nggak ada yang kita bikin di sini nih gini-ginian. Nah ini autodoor ini juga ada yang menarik, nanti kita bahas nih kenapa ada stiker autodoor di sini. Terus ayo kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang seperti biasa pasti ada stiker Airmoda karena dibangunnya di Airmoda. Terus di sini ada emblemnya. Emblemnya ini Crown Comfort karena emang basisnya dia ini Crown Comfort, bukan Crown Royal Saloon gitu. Ini Royal Saloon-nya ditambahin sama ownernya. Nah ini basisnya Crown Comfort yang artinya ini emang dibikin untuk taksi. Dan emang ini bekas taksi beneran juga, makanya kilometernya gondrong banget. Jadi emang ini trim Crown Comfort yang artinya ini tuh Crown yang entry level. Interiornya semua plastik keras gitu-gitu, nanti kita masuk ke dalamnya. Gitu. Nah ini balik lagi, mungkin kan kalau di sini company taksi tuh ini kayak nomor identitas si mobilnya kan. Mungkin ini semacam kayak gitu juga. Gue juga nggak tahu ini artinya apa. Tapi balik lagi ini pakai font, pakai warna yang sama kayak tulisan-tulisan di samping tadi tuh yang oranye, biar senada. Dan emang aslinya juga kayak gini. Dan ini juga balik lagi, ini di bawah pernis ini kayak satisfying banget kalau dipegang. Gitu. Nah bumpernya emang dia warnanya hitam. Lagi-lagi ngikutin yang di sana juga. Entah kenapa company taksi di sana tuh kalau ngecat mobil, bumpernya tuh hitam. Mungkin kalau baret-baret apa supaya nggak kelihatan kali ya. Padahal kan sebenarnya hitam kelihatan ya kalau baret ya. Gitu. Di samping sini sama semua, stiker-stikernya semua sama. Cuma di sisi sini aja. Dan pintu ini juga sebenarnya spesial banget. Ini kan pintu yang di belakang kiri nih. Ini kalau kalian nyadar, gue kasih teaser sedikit. Nah di dalam situ ada opening autodoor si mechanical-nya yang bisa dibuka dari sisi driver. Nanti kita cobain ya. Gitu. Nah, terus ini lampu-lampu yang tadi, kabelnya itu cuma kita selip-selipin aja. Karena emang even di Jepangnya, kabel ini tuh nggak ngebolongin atap. Jadi kabel-kabel ini diselipin masuk dalam dari karet pintu sini. Gitu. Nah dari samping kayak gitu. Nah ada satu yang nggak standar di mobil ini, yaitu peleknya. Peleknya pas waktu itu kita terima, peleknya tuh masih pelek standarnya yang pelek kaleng pakai dop. Tapi sekarang diganti sama ownernya pakai pelek kaleng, pakai white wall gini. Sebenarnya lucu juga, tapi jadi kurang original ya. Tapi balik lagi, terserah owner ya sih. Tapi kayak gini lucu juga kok, tetap lucu. Terus di sini ada spion yang posisinya itu di mount di fender depan kiri kanan. Dia bukan sebagai spion tanduk sih, dia spion beneran. Jadi bukan spion tanduk kayak off-road gitu. Tapi ini emang beneran spion karena di pintu sama di pilarnya udah gak ada spion lagi. Tapi ini ada yang menarik nih, nanti gue ceritain pas gue nyetir ya. Gitu. Udah, dari depan sama kayak belakang, bumpernya sama, warna hitam juga. Sekarang kita masuk kali ya ke dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Notice nggak tadi pas gue masuk agak susah kakinya, karena ada si tuas buat buka pintu otomatisnya ini nih, yang emang mechanical. Ini berfungsi, masangnya lama banget karena instruction semua pakai bahasa Jepang, jadi harus kita translate satu-satu dulu gitu. Apalagi kita juga belum pernah kan masang ginian gitu. Sekarang kita sambil nyalain kali ya, soalnya panas. Tuh suara mesin dieselnya. Tuh nanti gue bahas mesinnya pas kita buka kap mesinnya ya. Nah pertama-tama di interior ini berasa banget kalau ini tuh emang base model mobilnya. Jadi nggak ada material yang wah banget, semuanya plastik keras. Nggak ada yang wah banget. Cuma emang di sini setirnya udah di-upgrade ke crown yang lebih muda satu generasi. Jadi di sini setirnya lumayan agak beda sama interior lainnya, agak lebih modern gitu. Nah terus instrumen clusternya dia semuanya simple banget. Di pojok kanan atas cuma isinya warning. Jadi kalau ada warning nih nyalain di sini nih. Terus habis itu di bawahnya ada fuel gauge, ada temperatur mesin, ada temperatur oli, Terus habis itu tengahnya ada speedometer yang top speednya di 160. Biasa mobil Jepang 180, ini 160 nih. Berarti emang nggak dibikin buat kencang-kencangan. Nah di sini ada odometernya udah 406.000. Terus ada jam di sini, jamnya juga analog, lucu banget. Rasanya emang mobil ini tuh analog banget, sampai ke tuas-tuas arah pengaturan AC-nya nih buat arah semburan anginnya. Ini semua kayak dari kijang tua. Jadi kalau kalian dulu naik kijang tua, kalian pasti familiar nih sama tuas-tuas ini nih.
gitu. Ini puter-puterannya juga, tapi rasanya tuh semua masih solid banget walaupun plastik nih. Tapi kalian denger deh suaranya solid banget. Plastiknya bener-bener plastik yang kualitas banget, karena even sampai sekarang ya mobilnya udah 20 tahun ini nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa plastiknya. Dan balik lagi ini dulunya taksi beneran, jadi gue lumayan amazed nih sama kualitas interiornya gitu. Nah di sini ada glove box, standar lah glove boxnya, nggak gede-gede banget. Cuma dia kalau dibuka rata, jadi bisa buat tatakan buat naruh minum. Itu. Nah terus udah AC di sana ada satu, di tengah ada dua, di sini ada satu. AC-nya dingin banget. Bayangin aja udah Toyota tua. Terus ini juga diesel, digabungin tuh semua. Gimana nggak kulkas daging ya kan? Gitu. Terus di sini tuas transmisinya dia manual 5 percepatan. Terus ada gigi mundur juga dan koplingnya enteng banget guys. Ini menurut gue salah satu mobil dengan kopling terenteng yang pernah gue bawa, even lebih enteng daripada Suzuki apapun. Suzuki itu kan enteng banget tuh. Ini bahkan juga jauh lebih enteng. Di tengah ada penyimpanan, di sini ada penyimpanan. Di sini gue ada nggak tahu apa, cuma nggak bisa buat naruh apa-apa juga. Nah terus di sini penyimpanan lumayan banget nih. Ini penyimpanan kayak gini, ya balik lagi mobil Jepang pasti banyak lah ya penyimpanan kayak gini. Gitu. Nah di atas ada tempat buat naruh koin. Terus ini buat pemanas kaca. Gitu. Sekarang kita lihat ke belakang ya. Nah, ini interior belakangnya menurut gua asik banget karena ini full cover kayak di Jepang gitu ya. Dan ini juga dibeli dari Jepang. Dan even untuk si seat cover ini ada manual book ya. Jadi kalau bisa dibilang ini kayak original part number lah nih, gini-giniannya nih. Ini menurut gua unik banget. Mau dudukin aja kadang nggak tega. Tuh. Nah sekarang udah di belakang. Gila di belakang sini tuh menurut gue nyamannya nggak masuk akal sih. Ini enak banget duduk belakang sini. Terus abis itu udah ini menurut gue legroomnya cukup banget. Cuma sayangnya di depannya ada prosesor audio, jadi kaki kita tuh nggak bisa masuk ke bawah. Tapi menurut gue tetap masih cukup sih untuk gue yang tingginya 174 cm. Kaki gue lumayan panjang dan gue bisa duduk sini dengan nyaman sih. Terus headroom juga aman banget lagi-lagi. Terus rebahnya juga enak di mobil, jadi berasa di rumah sih. Empuknya kayak sofa, feel start kulit cover ini kayak di rumah nenek gitu. Jadi rasanya benar-benar nyaman banget. Tapi emang untuk pada masanya di belakang sini itu belum ada kemewahan yang gimana-gimana banget. Jadi ya udah, ini pun tisu tambahan dari ownernya. Sisanya nggak ada yang spesial. Di sini nggak ada armrest, soalnya ya bangkunya di cover. Tapi emang di dalamnya juga nggak ada sih. Terus habis itu di sini ada nih kecil banget tapi cuma ya oke lah gitu. Cuma nggak ada yang spesial sih emang. Sekarang kita bahas mesin aja yuk. Sekarang kita buka kap mesinnya, kita lihat mesinnya. Bagaimanapun dia crown ya, jadi dia udah pakai pegas nih walaupun spek buat taksi gini. Nah ini sengaja gue nyalain biar suaranya kedengeran nih, kalian denger suaranya nih. Nah ini mesin, kode mesinnya LXS12. Ini 2985 cc, kalau dibulutin 3000 cc lah. Dia inline 4 diesel. Setahu gue ini yang dipakai di truk Dina juga sih. Jadi ini basically mesin truk yang ditaruh di sebuah taksi sedan gitu. Nah mesin ini power outputnya 91 HP, 191 Nm torsinya. Di made ke transmisi 5 percepatan manual. Dan tenaganya nanti gue jelasin sambil nyetir deh. Menurut gue sih tenaganya biasa aja ya. Tapi ya balik lagi emang mobil ini mesinnya nggak diciptain buat performance, tapi buat durability sih. Karena balik lagi ini kan taksi. Makanya ini mesinnya dipakai di truk juga. Gitu. Sekarang gue mau kasih satu segmen. Kayaknya lucu juga kalau setiap kita review kita kasih segmen kayak gini. Nggak tahu namanya apa, cuma gue akan berandai-andai kalau misalnya ini mobil punya gue, bakal gue apain lagi untuk gue bikin makin selera gue. Pertama yang akan gue ubah kaca filmnya bakal gue bikin lebih bening, tapi dengan tint yang hijau juga kayak gini. Jadi dengan tint yang sama, cuma gue bikin mungkin paling cuma 20%, karena gue pengen interiornya lebih kelihatan, lebih tembus lagi. Dan lagi-lagi kalau di Jepang kan ciri khasnya tuh dia kayak privacy glass gitu ya, depannya terang, belakangnya gelap. Mungkin akan gue bikin kayak gitu. Itu kalau mobilnya punya gue. Dan yang kedua,
Gue cuma mau ngubah 2 mobil sih kalau di mobil ini. Peleknya mungkin gue bakal balikin ke pelek standarnya, pelek kaleng, pakai dop lagi gitu. Mungkin bakal gue insert fotonya kayak gini. Nah ini pas mobilnya waktu itu baru kelar dari kita, masih pakai pelek kaleng dan masih pakai dop gitu. Udah itu aja. Sekarang kita nyetir kali ya, mobilnya kita cobain. Oke, sekarang kita nyetir Crown taksinya. Apa rasanya jadi supir taksi tapi di Jepang? Pertama-tama, yang paling bikin gua shock adalah kenyamanannya. Kenyamanannya ini menurut gua bukan cuma di luar ekspektasi sih, tapi nggak ada lawan. Oke, mobil ini emang Crown bener. Tapi kalian harus ingat lagi, Crown ini tuh Crown Comfort, bukan Crown Majesta, bukan Crown Royal Saloon. Jadi ini tuh entry levelnya Crown yang dibikin emang buat taksi, correct me if I'm wrong ya. Cuma Crown Comfort ini setahu gue emang dia base modelnya, ya interior semua full plastik. Jadi ya make sense aja. Tapi tetap nyamannya nih mobil ekstrim sih. Dia nggak ada karakter rigid, nggak ada karakter stabil kayak mobil-mobil Eropa. Cuma menurut gue ini kalau ngomongin nyaman sih boleh diadu sih sama sedan-sedan Eropa gede. Bukan nyaman yang sebagian orang bisa nganggep enak, karena mungkin kalau kelamaan naik mobil ini juga mabok. Karena tuh, ngerasa nggak? Dia bukan empuk yang stay, bukan empuk yang terprediksi, tapi dia empuknya tuh kayak perahu gitu-gitu aja terus. Jadi kalau kalian ketemu jalanan bergelombangnya gitu-gitu aja tapi konstan, dia tuh kayak perahu, ngeng. Bukan mobil Eropa yang nyaman tapi stabil, napak gitu, enggak gitu. Nyamannya nyaman banget. Gue sih suka karena ya kalau naik mobil ini kita nggak kenceng-kencengan sih, kita nyantai-nyantai, kita enjoy the view, kita dijempolin sama orang. Jadi ya bukan mobil yang untuk kita pakai buat manuver apalagi nikung gitu. Nah kalau dari mesin, karena ini mesinnya sama kayak mesin truk Dina, kan sama-sama Toyota tuh, dan di masanya juga ini pakai mesin truk Dina nih. Jadi ini pakai mesin diesel dan bisa minum solar busuk juga, tapi kita nggak rekomen. Dan torsinya sih ada, nggak yang sampai kayak Fortuner cumi-cumi gitu, enggak. Cuma torsinya mah ada, cukup instan. Tapi di atasnya nggak ada sama sekali gitu. Gua nggak pernah bawa mobil ini di atas 90 km/jam. Mentok-mentok 90 pas. Dah. Sisanya ini mobil kita pakai buat nyantai-nyantai, buat enjoy the view, balik lagi gitu. Jadi tenaganya nggak gimana-gimana banget. Torsinya juga ya ada, cuma seadanya juga, apalagi hari ini manual juga ya. Jadi torsinya lumayan lah, torsi bawahnya gitu. Koplingnya mobil ini terlalu enteng. Gua nggak pernah ngerasain kopling seenteng ini di mobil apapun. Kalau kalian pernah bawa manualnya Suzuki kayak R3, Karimun, Ignis, itu koplingnya enteng. Tapi kalau ini bahkan lebih enteng lagi, jauh. Ini nggak ada rasanya sih koplingnya. Ini benar-benar koplingnya nggak ada rasanya sama sekali. Mungkin kalau kalian yang demen nyetir performance, mobil performance gitu kayak Civic Type R, Evo, Subaru, kalian nggak akan suka koplingnya ini karena nggak ada rasanya. Tapi untuk supir taksi, mereka akan happy banget kalau seharian harus nyetir macet-macetan tapi koplingnya kayak gini. Dan menurut gue ini manualnya dump-proof banget. Manualnya bener-bener nggak perlu mikir. Gue juga nggak pernah harian pakai mobil manual, cuma sekedar bisa aja. Tapi gue nggak pernah nge-stall bawa mobil ini. Tapi ya gue emang bisa bawa manual gitu. Cuma ada 5 gigi kan namanya R, udah mundur. Tapi ya balik lagi, mobilnya bukan buat kenceng-kencengan lah gitu. Dan walaupun mobil ini manual, dia nggak ada rev counternya. Jadi kalian harus ganti giginya berdasarkan getaran dari giginya gitu. Jadi bisa dibilang bijinya tukang supir taksi nih peka nih. Supir taksi Jepang apalagi ya, bijinya peka nih ngerasain getaran mesin. Oh udah harus ganti gigi, gitu. Nah karena gue baru pertama kali nge-review mobil, gue akan minjem metode temen gue ya dari Laknat Satu Jangki. Pot, pinjem ya Pot ya. Gue mau pinjem cara lu nge-review yang 3 impresi positif dan 3 impresi negatif soal driving. Jadi yang pertama kita bakal mulai dari impresi positifnya dulu. Impresi positifnya adalah mobil ini
Kalau kalian bawa mobil ini harian, terus kalian emang orangnya ekstrovert, kalian orangnya bubbly, kalian orangnya suka nongkrong, kalian akan dapat banyak temen. Dulu gue pernah harian pakai mobil ini sebulanan gitu. Gue dapat banyak banget temen, banyak banget dijempolin orang. Terus kalau lagi nongkrong di mana ngopi, pasti diajak ngobrol. Dan dulu pas gue bawa mobil ini harian, itu tujuannya karena dulu mobil ini sempat mau dijual sama ownernya, gitu. Pas baru jadi mobilnya, gitu. Nah, habis itu hal yang positif yang pertama, dan itu positif buat gue karena gue depan konten kan orangnya. Dan hal positif yang kedua adalah kenyamanannya itu tadi. Menurut gue mobil ini gak ada lawan. Seperti yang tadi gue bilang, orang-orang yang gue ajak naik mobil ini itu tuh reaksinya lucu-lucu banget. Karena anak mobilnya lu nih, sebanyak-banyaknya lu nyobain mobil, begitu lu masuk ke mobil ini, duduk di belakang, disetirin, ya kalian bakal shock banget sih. Gak ada soalnya yang kayak gini. Dan gue aja gak tahu rasa mobil kayak gini tuh ada sebelumnya, sampai gue nyobain di mobil ini, gitu. Dan hal positif yang ketiga menurut gua adalah, walaupun mobil ini manual dan gua nggak terlalu suka bawa mobil manual, tapi bawa mobil ini ternyata enjoyable banget. Bayangin aja kalau misalnya yang bawa mobil ini orang yang no problem sama mobil manual gitu, bakal lebih fun lagi. Gua aja yang nggak enjoy bawa mobil manual aja enjoy banget bawa mobil ini. Saking gampangnya, saking enaknya nih mobil, saking sehatnya. Jadi mobil ini fun to drive banget. Apalagi kalian udah lihat sendiri kan tadi, eksteriornya bener-bener selucu itu warnanya, sketchy itu. Mobil ini chick magnet lah, bisa dibilang mobil ini chick magnet banget. Oh, cewek-cewek itu bakal kayak, gemes banget gitu. Jadi overall itu impresi positif dari mobil ini. Nah, sekarang untuk impresi negatifnya, gua akan mulai dari rattle interior kali ya. Jadi seperti yang tadi gue udah ceritain di awal juga, mobil ini emang tadinya taksi nih. Mobil ini tadinya emang taksi. Kilometernya udah 400.000 lebih. Interiornya juga obviously udah tua. Mobil ini kan umurnya udah 20 tahun pas, bahkan 20 tahun lebih. Jadi ada lah rattle yang, kalau kalian gak suka rattle, kalian gatel banget orangnya sama rattle, kalian gemes sama rattle, kalian gak akan betah bawa mobil ini. Tapi ya kalau di jalanan mulus gini, mobilnya enak-enak aja nih, gitu. Ini sekarang kita lagi pakai mic tembak, suaranya kayak gini, enak-enaknya kalau jalanan mulus. Tapi kalau tadi di peak, di bagian yang pas peak masih yang konblok tuh, pulau sebelumnya, itu berasa tuh ada bunyi-bunyi wajar, tapi mobil tua, gitu. Terus untuk hal negatif yang kedua, balik lagi tadi sebenarnya gue udah sempet sebut, kalau kalian gampang mabok di mobil, karena ini perasaannya kayak kalian di kapal, kalian bisa aja mabok laut naik mobil ini. Kalau jalanannya benar-benar jelek ya, dan supirnya yang bawa nggak enak, possible banget mobil ini untuk bisa ngerasain mabok laut. Karena emang tuh barusan aja gitu tuh, jalanannya cuma bumpy dikit nih, tapi berasanya tuh lama banget, gitu-gitu terus. Nyaman sih, cuma kalau kayak gitu mulu seharian kan kayaknya bete juga ya, gitu. Dan hal negatif yang terakhir menurut gua adalah dimensinya. Seenak-enaknya mobil ini dibawa harian, seenak-enaknya manualnya, seirit-iritnya nih mesin Dina nih, tapi ya mobil ini gede banget. Mobil ini tetap full size sedan. Mobil ini tetap full size sedan yang panjang banget. Jadi kalian kalau parkir di mana-mana itu pasti banget bakal kesusahan. Apalagi spionnya spion tanduk, gitu. Nah, soal spion tanduk ini ada yang lupa gue omongin nih. Gue mau jelasin dikit soal spionnya. Jadi mobil ini spionnya itu nggak ada di pilar A atau ditarik ke bodi dikit gitu ya, di pintu nggak ada. Semuanya spionnya dua-duanya di kap mesin, di fender depan kiri kanan. Dia sebenarnya fungsinya beda sama spion tanduk yang kalian ngeliat di VNT gitu. Kalau kayak di VNT, di Velfire tua, Alphard tua ya kalau nggak salah, ada spion tanduknya. Itu kan kalian buat ngeliat batu nih, ini pelek gue grepes nggak nih kena batu. Nah kalau ini kagak,
Ini spionnya di situ ya karena emang posisinya di situ. Jadi bukan untuk ngelihat pelek grepes atau enggak kena batu buat off-road gitu, enggak. Dia emang spionnya di posisinya di mount-nya di depan sana. Enaknya adalah kalian kalau mau ngeliat spion nggak perlu begini, nggak perlu begini, nggak perlu begini, nggak perlu begini. Tapi kalian perlu begini doang. Itu enak banget, kayak cuma lirik-lirik dikit doang, lirik-lirik sambil nengok dikit. Itu menurut gue enak banget. Dan mobil lain kayaknya gue belum pernah bawa mobil lain yang kayak gini. Kayak mungkin Datsun tua kan ada yang kayak gini ya, yang spionnya nggak di body gitu, spionnya di depan. Tapi gue belum pernah bawa. Dan gue baru pertama kali bawanya bawa mobil yang spionnya kayak gini tuh yang ini. Menurut gue itu rasanya enak. Jadi nggak perlu nengok jauh-jauh. Cuma kalau parkirnya agak kagok sih, karena kita kayak ngira-ngira kan nih pantat mobilnya di mana nih, gitu. Apalagi mobilnya panjang. Oke, gua rasa udah cukup driving impression sama review tentang si taksi Jepang ini yang dibangun di Armada Workshop. Kalau kalian suka, kalian like konten ini, jangan lupa subscribe juga. Kalau kalian nggak suka, thumbs down aja nggak apa-apa. Terus habis itu, kalau ada input apa-apa, komen aja di bawah. Kalian mau kita review mobil apa nextnya? Mungkin kalau ada project-project lucu lagi pengen di review juga, kalian tulis aja di bawah. Gua rasa itu cukup. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye.